Ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Adrianus Pasasa. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita adalah bagaimana sikap kita dalam menghargai kehadiran Tuhan. Ya, bagaimana sikap kita dalam menghargai kehadiran Tuhan. Kita akan kembali belajar dari tokoh Alkitab yaitu Daud. Ya. Nah, coba kita lihat bersama-sama di dalam 1 Tawarik 13 ayat 8 sampai 10. Nah, apa dampak daripada ketika kita menghargai kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Nah, coba kita lihat apa yang terjadi ketika Daud membawa tabut perjanjian atau tabut Allah untuk masuk ke dalam Yerusalem, kota Daud. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Tawarik 13 ayat 8 sampai 10. Nah, saya harap pendengar Radio Citra Kasih juga bisa membaca sama-sama di dalam Alkitabnya di rumah. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengerikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Nah, selanjutnya kita lihat di dalam 1 Tawarik 13 ayat 11 sampai 12. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Nah, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Nah, ini kejadian ketika tabut Allah dirampas oleh orang Filistin, kemudian diambil oleh Daud pada saat Daud sudah berkuasa sebagai raja. Ya, dia mengambil untuk dibawa ke dalam kota Daud atau di Yerusalem. Tapi apa yang terjadi di dalam perjalanan pemindahan tabut itu? Ya, salah satu orang yang membawa tabut itu adalah Usa, ya, memegang karena ada di tabut itu kan ada apa namanya tadi itu ya, ada lembu-lembu ya, ada lembu-lembu ya, bukan binatangnya ya, tapi apa namanya pahatan lembu-lembu yang ada di tabut itu tergelincir dan mungkin dia mau perbaiki, tapi bagi Tuhan itu sesuatu yang apa namanya tidak baik ya, sehingga ya Tuhan dikatakan membunuh Usa ya. Nah, inilah yang membuat Daud menjadi takut akan Tuhan. Artinya tabut Allah itu lambang kehadiran Tuhan pada zaman perjanjian lama ya, pada zaman bangsa Israel. Jadi kehadiran Tuhan itu bisa berupa di dalam tabut itu. Nah, ketika mau dipindahkan, ya begitu sakralnya kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan mau yang sempurna. Sehingga ini yang membuat Daud urung untuk memindahkan. Makanya dikatakan tadi, Daud berkata, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah ke tempatku atau ke kota Daud? Oleh karena itu, ya Daud tidak jadi membawa ke kota Daud, ke Yerusalem, tapi dia menyimpan dan membawa ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Nah, yang kita mau lihat pada pagi hari ini, apa dampak dari kehadiran tabut Allah? Ya, nah kita lihat di rumah Obed Edom selama tabut Allah di sana, apa yang terjadi di dalam rumah Obed Edom? Ya, saya katakan tadi tabut Allah itu lambang kehadiran Tuhan. Nah, bagaimana kita merespon setiap kehadiran Tuhan? Nah, di dalam rumah kita, di dalam diri kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala hal yang kita lakukan, bagaimana kita merespon kehadiran Tuhan ya. Nah, kalau kita lihat ketika tabut itu dibawa ke rumah Obed Edom, nah coba kita lihat di dalam 1 Tawarik 13 ayat 14 dikatakan di situ,
3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Nah ini ya. Jadi ketika Tuhan hadir dalam bentuk tabut, ya, tabut perjanjian di rumah Obed Edom, ya, dikatakan 3 bulan lamanya tabut itu ada. Tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom. Dan apa yang terjadi di dalam rumah Obed Edom, dikatakan di situ Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Ya. Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Nah, kalau kita lihat di bagian lain di dalam 2 Samuel 6 ayat 11, di situ dikatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ya, jadi kalau kita lihat kehadiran tabut Tuhan itu membawa dampak kepada keluarga Obed Edom, yaitu berkat bagi keluarga Obed Edom, dan tidak hanya keluarganya tapi dikatakan seluruh yang dipunyainya, kemudian seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita tarik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada masa kini, ya. Jadi tabut Allah melambangkan kehadiran Tuhan, ya. Kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala hal apapun yang kita lakukan, kehadiran Allah itu sangat-sangat penting, ya. Tanpa kehadiran Allah tidak akan mungkin berhasil, ya. Kita lihat saja, ya, kehadiran Allah itu membawa dampak yang luar biasa bagi keluarga Obed Edom, ya. Diberkati keluarganya dan segala yang dipunyainya. Nah, mendengar itu, ya, Daud tidak mau tinggal diamnya, dia tidak mau ketinggalan berkat. Artinya ketika mendengar apa yang dialami oleh keluarga Obed Edom ketika tabut itu ada di sana, ketika kehadiran Allah, ketika Allah hadir di dalam keluarga Obed Edom, semua diberkati oleh Tuhan. Ya. Dikatakan Daud ketika mendengar itu, apa yang Daud lakukan? Ya. 2 Samuel 6 ayat 12. Kita lihat di situ. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Ya, jadi yang menjadikan keluarga Obed Edom itu diberkati adalah karena kehadiran tabut Allah, melambangkan kehadiran Allah. Ya. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ya. Nah, ketika kita mendengar, ya, kalau dibawa dalam konteks masa kini, mungkin kita sebagai orang percaya, seringkali kita mendengar, ya, banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, kenapa mereka diberkati oleh Tuhan? Ya, karena ya ada Allah hadir di sana, kan? Ada kehadiran Tuhan di sana. Ya, mereka punya relasi, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan hadir di sana. Ya, ketika Tuhan hadir, ya, otomatis pasti berkatnya akan mengalir di sana, kan? Karena Dia adalah Allah sumber berkat. Ya. Nah, dikatakan di situ Daud tidak mau ketinggalan. Ya. Ya. Daud juga mau diberkati seperti apa yang dialami oleh keluarga Obed Edom, tentu di dalam konteks yang luas. Ya, sebagai raja Israel, dia yang mau diberkati dalam kepemimpinannya, dia mau berkati di dalam memimpin bangsa Israel. Ya, tanpa kehadiran tabut Allah, tanpa kehadiran Allah di sana, ya, mungkin kepemimpinan Daud tidak akan segemilang yang diceritakan oleh Alkitab, kan semua karena Tuhan dikatakan, ya, Daud terpaut kepada Tuhan. Jadi kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan kita itu sangat penting, ya. Jadi apa yang kita alami, ya, keberhasilan yang kita alami, berkat-berkat yang kita alami, tentu tidak lepas daripada karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, ya. Tanpa kehadiran Tuhan, tanpa ada tabut Allah di dalam hidup kita, berkat itu akan jauh. Nah,
Daud juga sangat menghormati ya kehadiran Tuhan, ya. Makanya dikatakan di situ di dalam 2 Samuel 6 ayat 13 sampai 14, ya. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu. Coba 6 langkah mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan, ya, tidak hanya berarti ya memberikan yang terbaik, ya. Kalau kita menghargai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, di dalam karier kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam studi kita, di dalam segala hal, kalau kita menghargai kehadiran Tuhan, maka kita akan selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan, bukan sebaliknya, ya. Seperti apa yang dilakukan Daud ketika memindahkan tabut itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud. Apa yang dilakukan? Dikatakan di situ, saat dia melangkah maju 6 langkah, ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ya, bukan berarti dia memberikan yang terbaik, bukan yang biasa-biasa gitu, ya. Ya, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, ya berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Ya, terbaik itu tidak selalu dengan materi, ya. Kita datang beribadah, misalnya beribadahlah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, ya. Kita nolonglah dengan tulus, ya. Semuanya dilakukan semua untuk Tuhan gitu, ya. Berikan yang gemuk, berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan melihat di dalam kehidupan kita akan mengalami hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Dikatakan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Nah, menari dengan sekuat tenaga, bukan dengan asal gitu, ya. Yang saya katakan, ketika kita beribadahlah dengan segenap hati kita, dengan segenap akal kita, pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita, berikanlah kepada Tuhan, ya. Ketika Daud memindahkan tabut itu, dia menari sekuat tenaga, ya. Memberikan yang terbaik, memberi lembu gemukan yang terbaik, kemudian menari dengan sekuat tenaga, ya. Artinya Daud sangat menghormati kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita melihat bagaimana kepemimpinan Daud. Dikatakan paling aman ketika Daud memimpin bangsa Israel. Kenapa bisa terjadi? Karena dia menghargai kehadiran Tuhan, dia menghormati kehadiran Tuhan. Bagaimana halnya dengan saudara dan saya? Ya, ketika kita menghargai kehadiran Tuhan, ketika kita menghormati kehadiran Tuhan, ya, ketika kita memiliki sikap takut akan Tuhan, menaruh hormat kepada Tuhan, maka apa yang kita perlukan itu Tuhan akan cukupkannya. Makanya di bagian lain Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, cari Tuhan, taruh penghormatanmu sama Tuhan, ya. Hargai kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Ya, kalau kita sudah menjadi orang percaya, ya, bukan saya katakan Kristen, orang yang percaya, yang mengatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, ya, harusnya hal-hal yang keluar dari setiap perbendaharaan kita, dari hati kita, adalah hal-hal yang baik menurut Tuhan, ya. Belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan, ya. Yang saya katakan kembali, bukan memberi terbaik itu ya memberi perpuluhan yang besar kepada gereja, misalnya memberi persembahan, bukan itu, ya. Tapi bagaimana kita memberikan hati kita, segenap hati. Ya, makanya Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Berikanlah itu untuk Tuhan. Itu rasa hormat kita sama Tuhan. Kita menghargai kehadiran Tuhan ketika kita beribadah, baik itu di dalam keluarga kita, baik di dalam komunitas kita, baik di dalam gereja kita. Bagaimana kita menghormati kehadiran Tuhan, sehingga kita benar-benar merasakan, ya, bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang Daud lakukan. Makanya dikatakan sepanjang pemerintahan Daud itu Tuhan buat berhasil. Ya, karena dia sangat menghormati kehadiran Tuhan. Nah, ini bisa kita lihat ketika tabut dipindahkan dari rumah Obed-Edom. Dia memberikan yang terbaik, bukan lembu yang biasa-biasa. Dia memberikan yang gemuk, ya. Kemudian dia menari sekuat tenaga, tidak asal menari. Sama mungkin kita tarik dalam hidup kita ketika kita beribadah. Benar enggak kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Benar enggak kita memberikan segenap hati kita kepada Tuhan? Benar enggak kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Atau malah ketika kita ke gereja, ketika kita ibadah, setelah ibadah sama saja sebelum ibadah, berarti kita tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan di sana. Ya, enggak ada perbedaan. Ya, mungkin saya katakan bisa saja kita bertahun-tahun mungkin jadi Kristen. Ya, mungkin kita dari lahir, dari kandungan, dari nenek moyang kita menjadi Kristen. Tapi pertanyaannya, ya, bagaimana penghargaan kita kepada Tuhan yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam Yesus Kristus? Ya, apakah lewat sikap kita itu sudah mencerminkan kita adalah anak-anak Tuhan? Ya, nah, ini saya kira penting semuanya, belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, apa yang Daud lakukan? Ya, mempersembahkan lembu yang gemuk, kemudian menari-nari dengan sekuat tenaga. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ibadah-ibadah kita? Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan? Nah, di dalam Alkitab banyak sekali bukti-bukti bagaimana orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana orang yang mengasihi Tuhan, bagaimana hidupnya, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, banyak sekali kita lihat. Ya. Dan Tuhan buat mereka berhasil, Tuhan buat mereka menikmati hidup yang baik dengan Tuhan. Tapi sebaliknya banyak sekali juga contoh-contoh dalam Alkitab orang-orang yang menjauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak menghargai kehadiran Tuhan. Bagaimana hidup mereka? Bukan hal yang baik yang keluar dari hidup mereka, tapi hal-hal yang jahat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana sih bukti orang yang mengasihi Tuhan. Ya, mungkin kita berkata saya udah mengasihi Tuhan. Tapi coba kita lihat nanti bagaimana Alkitab menyatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan seperti ini. Ya. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Allah hadir, banyak hal-hal perkara yang indah yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kita akan melihat bagaimana kita berkata saya mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan? Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Jadi poin pertama, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah menuruti firman Tuhan. Ya, menuruti apa yang Tuhan katakan. Lalu bagaimana kita tahu itu firman Tuhan? Ya, tentu firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab, Alkitab yang kita punya. Ya, supaya kita tahu akan firman Tuhan, mau tidak mau kembali saya katakan bahwa kita harus baca Alkitab supaya kita mengerti, kita tahu apa yang Tuhan firmankan. Ya, dikatakan Yesus mengatakan jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ya, menuruti firman-Ku ya bagian dalam melakukan juga firman Tuhan. Jadi orang yang mengasihi
Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang harus menuruti firman Tuhan dan melakukan firman itu. Ya. Di bagian lain dikatakan barang siapa tidak mengasihi aku, kebalikannya orang yang tidak mengasihi Tuhan, ia tidak menuruti firman Tuhan. Sederhana kan, ya. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Apakah kita sudah menuruti firman Tuhan? Kalau kita sudah lakukan itu, ya berarti kita adalah orang-orang, bagian orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Kemudian di dalam 1 Korintus 16 ayat 22 di situ dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ya, Maranatha sampai akhir zaman. Ya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, ya. Artinya tadi siapa yang tidak menuruti firman Tuhan, siapa yang tidak melakukan firman Tuhan, terkutuklah ia gitu. Terkutuk itu artinya apa? Susah gitu kan. Ya, coba aja kalau mau buktikan nih, jangan ikuti firman Tuhan. Ya pasti yang kita alami adalah susah. Susah hati, susah pikiran, susah rezeki, susah-susah segalanya. Yang saya sering katakan, kembali ke kereta zaman dulu bunyinya apa? Susah, ya susah. Ya. Ini firman Tuhan yang katakannya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Hidupnya akan susah gitu ya. Tapi orang yang mengasihi Tuhan itu akan mengalami damai sejahtera. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya, kalau kita dikenal oleh Allah, pasti dia tahu, oh ini kebutuhan anak-anakku. Oh, anakku lagi susah, aku akan menghibur dia. Oh, ini orang-orang yang mengenal aku. Ya, aku akan memelihara dia. Ya, orang yang mengasihi Allah adalah ia akan dikenal oleh Allah. Jangan kita hanya mengenal Allah, tapi Allah tidak mengenal kita. Nah, supaya Allah mengenal kita, berarti bagian yang kita lakukan adalah mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah? Sederhana, Tuhan katakan, ya turuti saja perintah Tuhan, turuti saja firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Di mana kita lihat di dalam Alkitab, ya atau kita dengar dalam khotbah-khotbah, ya seperti di radio Citra Kasih, atau khotbah di gereja, atau khotbah di dalam kebaktian keluarga, atau komsel atau komunitas, di situ kita dengarkan. Ya tinggal kita lakukan firman itu, lakukan perintah Tuhan. Itulah bagian dari kita mengasihi Tuhan. Ya. Sama kalau firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, itu bagian dari firman Tuhan. Ketika kita sebagai anak-anak memberontak kepada orang tua, berarti bukan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena kita memberontak terhadap perintah Tuhan. Tuhan katakan kasihlah hormatilah ayah dan ibumu. Ketika kita tidak menghormati orang tua kita, berarti kita sedang tidak mengasihi Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan lagi tidak baik-baik. Kemudian dikatakan, ya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ketika kita melenceng dari itu, berarti kita tidak menuruti firman Tuhan. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Ya kan? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika kita tidak mengasihi sesama kita, maka kita mau menjatuhkan sesama kita, berarti kita tidak mengenal Allah walaupun kita statusnya orang Kristen. Jadi kita tidak mengenal Allah. Dan tentu kalau kita tidak mengenal Allah, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Ketika kita tidak mengasihi Allah, berarti Allah tidak mengenal kita. Kita saja yang mengenal Allah. Yang saya katakan mungkin status kita orang Kristen. Ya, tapi ketika kita enggak melakukan firman Tuhan, ya Allah enggak mengasihi kita. Makanya firman Tuhan katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya, banyak orang dipanggil, tapi apakah orang-orang yang dipanggil itu juga menjadi orang-orang yang akan dipilih? Ya, makanya menjadi orang Kristen ya tidak mudah lah. Ada Tuhan Yesus katakan pemimpin paling sejati. Ya, barang siapa yang mengikut aku, memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Ada salib yang harus kita pikul setiap hari, menyangkal diri. Ya. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Ya, saya katakan tadi. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi Tuhan,
ya dia akan mengikuti setiap perintahnya. Sama juga kalau saya mengasihi orang tua saya, tapi nggak pernah kita ikuti apa yang orang tua kita mau. Nah sama, apakah kita mengasihi orang tua kita? Enggak lah. Ya. Tapi kalau kita mengasihi orang tua kita, ya pasti kita ikuti apa yang dia ajarkan, apa yang dia perintahkan. Nah itu bentuk kita mengasihi orang tua kita. Ya, sama juga dengan Allah. Bentuk kita mengasihi Allah, ya ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Jangan seperti apa itu? Yunus, ya, Nabi Yunus. Ya, disuruh ke Nineveh, dia malah lari ke apa itu? Tarsis. Ya, makanya Tuhan buang dia di tengah laut gitu kan. Dimakan ikan besar. Ya, Tuhan masih punya kasih. Karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, walaupun manusia menggagalkan, tapi rencana Tuhan tetap akan jalan, tidak akan pernah digagalkan oleh manusia. Ya. Jadi kembali ke sini. Bentuk kita mengasihi Tuhan adalah melakukan atau menuruti firman Tuhan. Ya, itu saja. Lalu apa upah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Ya, apakah hanya sekedar kita mengasihi Tuhan? Ya, upah orang mengasihi Tuhan ya sama seperti yang dialami oleh Obed-Edom. Ya, ketika Allah hadir 3 bulan di rumahnya, apa yang terjadi? Perubahan luar biasa terjadi dalam rumahnya. Itu yang membuat Daud juga memindahkan kembali, karena tentu Daud juga ingin mengalami hal yang sama dengan keluarga Obed-Edom dalam pemerintahannya. Ya. Upah orang yang mengasihi Tuhan, coba kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, apa yang tidak pernah mungkin kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, kita impikan, itu yang Tuhan kasih kepada kita. Bukankah banyak hal-hal yang kita rencanakan, banyak hal-hal yang kita inginkan, tapi tidak pernah terwujud gitu kan. Malah kadang hal-hal yang mungkin tidak pernah terbayangkan, mungkin tidak pernah kita impikan, tapi Tuhan berikan kepada kita. Tapi kata firman Tuhan, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, mengasihi Dia tuh, mengasihi Tuhan itu ya pasti ada upahnya gitu. Ya. Kemudian Roma 8 ayat 28, coba kita lihat di situ. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Tuhan sediakan, ya Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Ya, bicara tentang kebaikan ya pasti selalu ke arah yang menguntungkan gitu kan. Ya. Jadi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita paham benar ini ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, tadi mengasihi itu, bentuk mengasihi Tuhan itu ya menuruti apa yang Tuhan mau, menuruti apa yang Tuhan firmankan. Kalau kita lakukan itu, pasti hidup kita akan mengalami hal-hal yang baik. Gak mungkin hal-hal yang buruk. Ya. Makanya dikatakan kalau kita menjadi pelaku firman, artinya kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, ya pasti hidup kita akan mengalami hal-hal yang baik. Makanya Tuhan katakan misalnya satu bagian firman Tuhan, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang akan kamu pakai. Bukankah semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah? Ya, kalau kita mengenal Allah, kita tahu firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, seringkali kita terlebih dahulu mencari yang ditambahkan itu, tapi kita tidak mencari kerajaan Allah. Tapi ketika kita benar mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, ketika kita bekerja, pekerjaan kita serahkan dalam tangan Tuhan, pasti berhasil. Ya, usaha kita serahkan dalam tangan Tuhan, pasti berhasil. Ya, jadi kembali di sini bentuk mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti hidupnya akan baik. Ya.
akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, saya katakan ketika kita memulai hari kita dengan dongkol, dengan sukacita, pasti hasilnya akan berbeda. Ya, kalau kita memulai hari kita dengan hal-hal yang penuh sukacita, pasti sepanjang hari itu kita akan bekerja dengan maksimal. Tapi kalau kita sudah mulai bersungut-sungut, ya kita mulai jengkel misalnya, lah sepanjang hari itu yang ada dalam hidup kita ya hanya itulah bersungut-sungut, jengkel, akhirnya ya kerjaan juga tidak akan maksimal, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Ya, jadi kembali semua, ya mengasihi Tuhan pasti ada upahnya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, menolong kita bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, hidup kita akan mengalami hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik itu tentu menurut ukurannya Tuhan, ya. Ya, bisa kita mungkin sakit, bagi kita mungkin itu tidak baik, tapi bagi Tuhan Dia sedang mengerjakan sesuatu untuk kebaikan kita lewat sakit misalnya, ya, lewat musibah misalnya. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita, sesuatu rencana yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ya, kecuali kita pergi mencuri baru kita dikeroyok, baru kita ini, ya lain soal itu ya. Tapi kalau kita baik-baik baru kita celaka misalnya, ya mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Jadi kembali respon kita, kasih Tuhan Allah dengan segenap hati kita, seperti keluarga Obed-Edom, semua diberkati dalam rumahnya ketika dia merespon dengan baik kehadiran Tuhan, membuat Daud juga ingin merasakan hal yang sama. Ya, jadi pada hari ini pelajaran yang kita dapatkan, belajar untuk mengasihi Tuhan supaya kita mengalami hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita. Semoga firman ini menguatkan kita, membuka hati kita kembali untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita.